Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan Bu Dewi. Nah, kali ini Bu Dewi akan menjelaskan materi mengenai bimbingan konseling. Nah, sebelumnya, apa itu bimbingan konseling ya? Jadi, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli kepada seseorang atau kelompok individu, baik anak-anak, remaja, dewasa, yang bertujuan agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu yang ada pada dirinya dan mengembangkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selain itu, apa sih konseling itu? Jadi, konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang yang ahli atau seseorang yang biasanya disebut dengan konselor, dan diberikan kepada individu atau perorangan yang mengalami masalah. Dengan konseling ini, tujuannya bermuara pada pemecahan masalah. Lantas, apakah bimbingan itu sama dengan konseling atau berbeda dengan konseling? Jadi, bimbingan dan konseling memiliki persamaan, yaitu untuk memandirikan individu sama-sama di tingkat persekolahan dan sama-sama sesuai norma-norma yang berlaku. Nah, lantas apakah ada bedanya antara bimbingan dan konseling? Jadi, ada pula perbedaan antara bimbingan dan konseling. Perbedaannya yaitu pada ruang lingkup, bimbingan itu ruang lingkupnya lebih luas karena mencakup usaha preventif, kuratif, dan perseveratif. Namun, kalau konseling hanya mencakup ruang lingkup kuratif. Kemudian dari segi masalah, kalau bimbingan menangani hal-hal yang berkaitan dengan di luar emosional, seperti pemilihan jurusan, kemudian menentukan pilihan persekolahan, dan lain-lain yang tidak berhubungan dengan emosional. Kemudian apabila konseling itu masalahnya lebih ke emosional, hal-hal yang mengandung emosional. Kemudian dari tujuan, kalau bimbingan itu tujuannya untuk pencegahan agar individu tidak mengalami masalah yang terlalu berat dan dapat mengembangkan kepribadian siswanya, seperti itu. Namun jika konseling lebih menuju pada tujuan pemecahan permasalahan oleh siswa, sehingga siswa mampu memecahkan masalahnya dengan lebih cepat dan tepat. Kemudian dari segi layanan, jika bimbingan layanannya seringkali berkelompok, meskipun bisa juga individu. Tetapi kalau konseling kebalikannya, layanannya itu lebih sering individu, meskipun terkadang dilakukan secara berkelompok. Kemudian dari segi fungsi, bimbingan itu memiliki fungsi untuk pengembangan dan preventif. Kalau konseling untuk fungsi pengembangan, kuratif, dan preventif, dan lebih menekankan pada fungsi kuratifnya. Kemudian dari segi peranannya, kalau bimbingan berperan untuk pencapaian program dan tujuan pendidikan, sedangkan konseling berperan untuk membantu perkembangan siswa secara lebih baik, sehingga perkembangan pribadi siswa pun lebih sehat. Nah, di sini untuk petugasnya juga berbeda loh. Jika bimbingan itu dapat dilakukan oleh guru kelas, wali kelas,
atau siapapun yang telah memiliki pendidikan dasar minimalnya mengenai bimbingan konseling. Tetapi untuk konseling, petugasnya adalah harus guru yang telah memenuhi atau menempuh pendidikan sarjana minimalnya dengan jurusan bimbingan konseling. Nah, dengan begitu masih banyak orang yang menganggap bimbingan dengan konseling itu sama loh, padahal bimbingan dengan konseling itu berbeda. Namun, banyak orang juga yang memiliki persepsi yang masih keliru. Antara lain seperti anggapan bahwa bimbingan konseling hanya dilakukan kepada siswa yang bermasalah. Hal itu tidak benar, karena bimbingan dan konseling ini dilakukan untuk seluruh siswa. Nah, misalnya apabila siswa itu memiliki masalah, maka dihadapkan ke konseling, pada proses konseling. Tetapi jika siswa tidak memiliki masalah yang berlebih, maka siswa tersebut mendapatkan bimbingan seperti itu. Karena mungkin banyak orang yang beranggapan bimbingan konseling hanya diberikan untuk siswa yang suka bolos, siswa telat, tidak membayar SPP, dan lain-lain. Padahal itu keliru loh. Karena bimbingan konseling juga diberikan kepada siswa, seluruh siswa, untuk pencegahan permasalahan juga, sehingga siswa dapat mencegah terjadinya masalah seperti itu. Ada lagi kekeliruan persepsi orang, yaitu cara pemecahan masalah disamaratakan, padahal itu tidak boleh loh. Jadi cara pemecahan masalah, pemberian bimbingan konseling itu tidak boleh disamaratakan, dipukul rata, karena siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda, permasalahan yang berbeda, hal-hal atau faktor-faktor penyebab masalah itu yang berbeda, sehingga permasalahan harus dikaji secara mendalam oleh seorang yang ahli, seperti itu. Ada lagi bahwa anggapan konselor adalah polisi sekolah. Ya, mungkin ini masih banyak persepsi ini yang masih ada di pikiran siswa, karena mungkin sekolah itu memberikan tugas yang sama dalam kedisiplinan sekolah oleh konselor, padahal ini sebaiknya tidak direkomendasikan, karena apabila petugas kedisiplinan sekolah itu diberikan kepada konselor, maka kemungkinan nanti siswa akan menganggap konselor sebagai polisi sekolah, padahal konselor bukanlah polisi sekolah yang hanya marah-marah atau bersikap kurang disukai oleh siswa, seperti itu. Konselor memiliki peran yang berbeda dengan petugas kedisiplinan sekolah. Jadi sebaiknya tugasnya itu dibedakan antara petugas kedisiplinan sekolah dengan konselor, sehingga dibagi orang yang berbeda. Ada pula kekeliruan pandangan bahwa bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Ini sangat keliru ya, karena bimbingan konseling ini tidak dapat dilakukan oleh semua orang dengan sembarangan, karena terlebih konseling ini harus dilakukan oleh seseorang yang sudah ahli dalam bimbingan konseling. Makanya konselor itu harus memiliki pendidikan minimal sarjana dengan jurusan bimbingan konseling, seperti itu. Semoga kita semua bukan termasuk orang yang masih berpandangan keliru dengan bimbingan konseling ya. Nah, cukup sekian materi dari Bu Dewi. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti, sehingga ilmu ini dapat bermanfaat juga bagi kehidupan kita semua.